Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah yang berbahagia, para jamaah salat subuh yang berbahagia, mengawali pengajian subuh ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena kita telah dibangunkan kembali setelah dimatikan beberapa saat. Sehingga lalu ada doa bangun tidur, monggo sama-sama, barangkali tadi ada yang lupa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Kita dibangunkan dalam keadaan sehat lahir batin dan dalam keadaan iman Islam. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang berbahagia, kesyukuran kita pagi ini ya karena kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Lalu kita tambah dengan insya Allah tadi kita melakukan sholat qobliyah gitu ya. Rasulullah bersabda, rakaataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat fajar ini pendapat yang paling banyak yaitu qobliyah subuh. Mahal harganya itu, hanya 2 rakaat. Tapi nilainya seperti itu. Yang kedua, kesyukuran kita ditakdir Allah, diberi rahmat Allah, dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terutama di masjid. Masjid napa niki Al-Hidayah. Karena Rasulullah bersabda, man shallas subha jama'atan faka'annama shallal laila kullaha. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tidak ada di situ fil masjid begitu, tapi mayoritas ulama berpendapat di masjid. Barang siapa sholat berjamaah di masjid, maka seakan-akan sholat sunnah semalam suntuk. Alhamdulillah. Tapi terus kemudian jangan begini. Aku tak sholat subuh aja, gak sholat tahajud atau qiyamul lail. Tetap. Cuma nilainya seperti itu. Lalu disambung hadis ini, wan shallal isya'a jama'atan faka'annama shalla nisfal laili. Barang siapa yang sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, ya terutama di masjid, maka seakan-akan dia sholat sunnah setengah malam. Jangan nanti sholat sunnah semalam suntuk. Kulangi ternate. Setengah malam. Alhamdulillah. Para jamaah yang berbahagia, kula asal tema saking Ustaz Subianto ini. Subiono. Masya Allah. Ngapunten. Biasa selalu mutu greper ngene pondok kula ketika ada khataman TPQ ngoten. Itu mulane kula ditarik mriki soalnya kenal karena sering
gerangan dosa mangkin tasikna mboten. Ansal tema apa? Sikap kita menghadapi perbedaan pendapat atau perbedaan di antara ulama baik di medsos, media sosial maupun secara langsung. Memang hidup ini tidak bisa lepas daripada perbedaan. Dan perbedaan itu merupakan fitrah manusia. Fitrah manusia. Sehingga Allah dawuh di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'araf. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah telah menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai macam bahasa. Bahasa Jawa mawon nggih, bermacam-macam nggih. Jawa Banyuwangi, Jawa Jember, Jawa Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Masya Allah pun berbeda. Jadi perbedaan itu merupakan fitrah. Dan itulah Allah menjadikan perbedaan itu di dalam kehidupan ini. Bahkan di dalam surat Yusuf ayat 67 Allah berfirman, ya seperti diungkap wasiat Nabiullah Zakaria, qala ya bunayya udkhulu la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, masuklah kalian. Ya di situ sebetulnya masuk sebuah tempat. Tetapi kemudian ditafsiri banyak. Masuklah, janganlah masuk dari satu pintu, tapi masuklah di berbagai macam pintu. Nek ngene masjid mriki pintune pinten? Satu, kadang nggih. Nggih, tapi nek putri khusus mriko mboten oleh, lalu kemudian putri ke pintu yang lain. Nah, kalau penjenengan sudah pernah di Mekah, sudah pernah ke Mekah, mudah-mudahan yang belum segera takdir Allah berangkat ke Mekah. Amin Allahumma amin. Ini pintunya, kalau anak Amerika ini mesti masuk melewati, kadang-kadang masuk di pintu ini, keluar lewat pintu lain. Cek semerep nomori barang. Jadi itu perbedaan. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah dawuh, walau sa'allahu la ja'alnakum wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jika Allah menghendaki, tentu saya akan menjadikan kalian manusia itu satu jenis, satu kelompok, satu bahasa. Tapi ternyata tidak. Untuk apa? Kata Allah, liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Karena saya ingin menguji kalian atas nikmat-nikmatnya begitu banyak itu. Apakah kalian bersyukur atau tidak? Gitu kata Allah. Oleh karena itu, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah melakukan sesuatu kebaikan.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi hidup ini memang sebuah ujian. Lah sering kita ini menyikapi nek uripe gak enak mungkin karena kurang sehat, tidak sehat atau gak enak secara ekonomi. Lalu dia menganggap saya sedang diuji oleh Allah. Padahal saat ia hidup dalam kondisi enak, nikmat, sehat, itu juga sebuah ujian. Kita kan sering merasa sebuah ujian itu jika hidup kita berbeda ngoten, kurang enak ngoten nggih. Enak lahir mboten enak lahir batin, padahal enak kayak enak itu sebuah ujian. Di surat At-Tabarak ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan, menjadikan mati dan hidup ini. Ada mati, ada hidup, ada mati. Yang sudah hidup seperti kita ini, kita harus siap-siap menghadapi kematian. Pun siap? Alhamdulillah. Ya harus siap satu kata. Karena kematian itu tidak ada informasi sebelumnya, tidak ada informasi sebelumnya. Fulan siap-siapa menikah tak cukup dari malaikat. Napa niku sing nyebutnya niku malaikat Israil. Tidak ada informasi. Bahkan dalam kata para ulama, kematian itu atau mati itu cocok untuk segala umur. Mati itu cocok untuk segala umur. Bayi mati ya cocok. Remaja mati cocok. Dewasa mati cocok. Tua mati lebih cocok. Tua mati lebih cocok. Ada yang ingin donga mati-mati, gak mati-mati. Para jamaah yang berbahagia, jadi hidup ini seperti itu, jadi ujian. Lalu dalam sebuah hadis Rasulullah dawuh, ikhtilafu ummati, napa Pak Bu? Niki populer loh. Ikhtilafu ummati, halo Bandung, kagak ada nyaut deh, baterai ini kurang. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umat itu merupakan rahmat. Jadi adanya perbedaan baik perbedaan secara fisik maupun non fisik, perbedaan pendapat itu rahmat. Bahkan itu sebuah kemudahan dari Allah. Diberikan kemudahan Allah. Perbedaan itu adanya kemudahan. Mudah dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Kata Rasulullah, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah kok, gampang. Contoh misalnya ya, adanya perbedaan ini misalnya. Ya ini terutama dalam perbedaan masalah-masalah hukum, masalah-masalah syariat. Kalau akidah memang satu, syariat itu ya akidah itu satu, syariat itu jalan banyak. Kalau kita ke Jakarta itu namanya akidah. Saya ke Jakarta itu akidah. Kepastian, pasti. Tapi syariat jalannya bisa macam-macam, bisa kalau di Indonesia bisa lewat jalur napa sing ler niku. Pantura. Lah niki wau kula ndugi pirika kula niki
duki napa pondok pesantren Al Azhari niku duki mriki kiten-kiten nggih 5-6 kilo. Posisinya ngene mriko lho, Dusun Kundi Kepokiriman Waru. Timurnya Pasar Wadung Asri. Nek panjenengan Semerep. Ngene nggih. 200 meter. Kalau mau nggih, biasanya nek khutbah kalau lintang mriki makarya mriki. Nggih. Lah kula suatu ketika mau ngisi kuliah subuh di sebuah perumahan, mboten takon takmire, lewat napa niku namine? Lewat nggih jalur niku lho ditutup. Masya Allah. Lah kalau wingi kalau khutbah Idul Fitri ngene Kutisari Selatan mriku. Jadi jane nggih rumah sakit Royal niku ngulon titik belok kiri notok niku masjid. Terus kula nggih sempat tanglet. Ustaz niki nek kula nek lintang ler rumah sakit Royal niku kula ndugi PT Sir mriku. Ngidul niku ya napa? Oh pun juga mriku Ustaz. Niku ditutup soalnya wonten masjid pinggir rembong niku mesti nutup jalan. Untung kula niki tanglet. Akhirnya kalau nggih muter akhirnya mriku lintang makarya lalu pun niku Petra niku ngoten. Ya alhamdulillah nyampe. Jadi kata orang mah banyak jalan menuju Roma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wah kalau niki wau nggih setengah dibatasi kalau saya Subiono apa Subianto? Nggih, Ustaz nggih sekitar setengah jam lah, setengah jam mawon nggih. Nggih kalau paham. Lebih cepat lebih. Para jamaah berbahagia. Saya makin masuk kesimpulan. Dari 2 ayat yang saya baca tadi dan 1 hadis, jane nek jawab pertanyaannya takmir panitia menyikapi ini kok nggih singkat mawon. Singkat mawon 1 menit cukup niki pengajian katanya. 1 menit cukup. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam berbagai macam. Ya memang sekarang dunia sudah Masya Allah. Dunia milenial katanya sekarang ini. Sudah. Medsos itu, kenapa medsos itu? Media sosial, kenapa seperti apa? TV ini yang medsos yang paling luar. Dalam bahasa Inggris di pelajaran gontor niku. TV itu ada sebuah hiburan yang efektif dan sangat gratis kan begitu. Sangat murah, bukan gratis, sangat murah karena belinya bayar. Jadi dengan dalam menyikapi berbagai macam pendapat, Masya Allah, berbeda macam-macam itu kita napa? Berlapang, halo? Pun ngantuk berlapang dada. Pun napa? Temperatif terlalu. Jadi bahkan itu tambah ilmu. Dengan banyak pendapat itu berarti menambah ilmu. Semakin banyak ilmu kita. Mila dalam hidup ini kita belajar ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Kalau fikih saja itu biasanya rada kaku. Yang hanya memahami fikih saja rada kaku hidup ini. Nek gak iki lah. Tasawuf itu lebih apa? Bahasa yang lebih toleransi, lebih oh iya ya, banyak pendapat. Jadi ya kita ikuti dan sebagainya. Bahkan kalau istilahnya tidak ada perbedaan pendapat, Bapak Ibu kalau sudah pernah, tadi saya sudah menyinggung yang sudah pernah haji atau umroh ke Mekah, itu kan
orang tawaf itu kadang-kadang suami istri kan gandengan ngoten nggih. Bahkan saya sering itu tawaf, lalu ya orang-orang barat, orang-orang hitam kadang-kadang enggak pakai kaos kaki tawaf itu. Lalu kinjaan yang karena rame. Nah, itu kalau menurut Imam Syafi'i hukumnya gimana? Laki perempuan batal. Nah, kalau menurut Imam Maliki tidak apa-apa. Nah, maka lalu kemudian ada upaya ketika tawaf itu ada yang mengatakan niat ngikuti Imam Maliki. Tapi terus kemudian Allah sudah memahami tentang masalah itu. Jadi para jamaah berbahagia, ya oleh karena itu dalam menyikapi dunia yang semakin luas ini, semakin banyak pendapat-pendapat ini, ya kita harus terus belajar. Kita harus terus belajar. Belajar dengan membaca sendiri, dengan ngaji seperti ini, dengan diskusi harus selalu kita lakukan. Biar kita bertambah ilmu. Kalau enggak nanti ya tadi itu, kalau kita ilmu kita sempit ya, lalu kemudian selalu menyalah-nyalakan. Tentang sholat itu aja ya, modelnya jangan kalau pernah ke Mekah, itu kan macam-macam. Mungkin di Indonesia sudah ada itu banyak. Misalnya bahkan yang sering tidak kita ketemukan di Indonesia itu, di samping saya itu orang Barat, saya juga tidak sempat tanya. Ketika Allahu Akbar itu tidak pakai napa niki, tidak pakai sendakep, ngeten mawon. Niku saya juga tidak, ya kadang-kadang terus saya tanya apa dasarnya, ya ada jawaban kadang-kadang begitu. Lalu dan Allahu Akbar ada yang begini, nanti semerep, ngoten nggih, gitu iki. Allahu Akbar, macam-macam. Jadi itu kemudian kita kalau kemudian itu salah, apalagi sampai naudzubillah kafirkan. Nah, kita tidak perlu sampai ke arah sana. Kita kalau melihat perbedaan seperti itu, lalu kemudian ya kita amati, lalu ya kalau perlu, kalau mungkin berbeda dengan kita, ya kalau perlu ditanya kepada orang yang berbeda itu, kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan ya kemudian tanya orang lain, oh ya mungkin dia udah punya pendapat sendiri. Terutama dalam falas syariah. Lah dalam hukum saja ini kan ada, napa namanya? Ada 4 imam ngoten nggih? Imam sinten pertama niku? Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mun setengah jam niki dipane. Jadi wonten pencerahan mboten? Dalam niku pengajian hari ini loh. Asal ilmu mboten? Halo? Alhamdulillah. Nggih. Mudah-mudahan sekali lagi. Jadi apa tugas kita? Apa tugas kita? Terus kita selalu belajar. Karena Rasulullah dawuh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan ibu sampai dengan ya artinya ya ada yang bertanya, gimana Pak masih digendong kok sudah cari ilmu? Lah itu yang memberi ilmu siapa ya? Ibunya. Kan ada yang gendong, begadang jangan begadang, heha. Saya la ilaha illallah atau sallallahu ala Muhammad sallallahu. Itu luar biasa. Karena
pendengaran itu sudah menyerap sejak mulai lahir. Sehingga lalu ketika ada anak lahir disunahkan apa? Diadzani, bahkan dikomati juga. Supaya pendengaran, materi pendengaran yang pertama kali adalah nilai tauhid, ajaran agama Islam. Nah, para jamaah yang berbahagia, kula kinten ngeten mawon pengajian napa niki minggu akhir ngoten terus nggih, minggu akhir di Masjid Al Hidayah ini. Mudah-mudahan kita pertama nanti dapat terus bertambah ilmu kita dan memang harus terus belajar. Yang kedua, kita tidak terlalu fanatik menghadapi apa niku namanya perbedaan pendapat. Bahkan kita anggap sebagai tambah ilmu, ada ilmu ini begitu. Para jamaah berbahagia, kalau nggih terus Ustaz Jubi, mungkin kalau sudah selesai Ustaz, mungkin kalau dibuka pertanyaan, barangkali ada pertanyaan ngoten. Wonten sing tanglet nggih. Kalau kok yakin gak ono sing takon iki. Oh nika pojok nggih. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan temanya perbedaan pendapat. Bagaimana kalau saya menghadapi di dalam rumah itu ada perbedaan pendapat? Yang satu mungkin salah satu pendapatnya Yasin tahlil ikut, yang satu saya enggak di situ sudah. Nah, ini aja Ustaz. Soalnya perbedaan pendapat sekarang kan memang banyak sekali yang saya hadapi. Jadi saya bagaimana menyikapi untuk menghadapi yang seperti ini, apakah saya biarkan atau saya memberikan masukan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ibu nggih? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba tadi saya sebutkan perbedaan pendapat itu sampai di rumah pun terjadi berbeda pendapat pada satu wadah itu. Ngoten nggih? Anak ibu kan semuanya lahir dari satu wadah. Satu pintu ngoten nggih. Ternyata lalu kemudian bisa berbeda. Makanya perbedaan itu fitrah. Bagaimana cara menyikapi anak-anak kita yang berbeda pendapat? Yang satu ada yang senang tahlil, yang satu ada yang tidak senang tahlil. Sebagai orang tua harus memberikan apa? Ya, pencerahan. Diberikan apa? Hikmah, manfaat tahlil misalnya. Manfaat tahlil. Dulu kan orang tahlil itu kan banyak yang dulu itu kan banyak orang yang tidak mau tahlil gitu loh. Kalau di Indonesia ini maaf biasanya itu ya. Kelompok NU yang ahli tahlil, senang tahlil, kelompok Muhammadiyah mboten seneng tahlil. Tapi kemudian sejak almarhum Putin waktu wafat kan ada tahlil itu harian sampai 1 minggu. Lalu kemudian banyak yang ikut tahlil. Nah, gimana sikap orang tua nggih? Ya tetap harus diberikan arahan. Diberikan arahan bahwa tahlil itu baik. Walaupun memang ada pendapat yang bid'ah akan gitu, bahkan haram. Lah bid'ah itu kan ada dua macam, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Hal yang baru yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, hal yang baru yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, yang baik dan yang tidak baik. Seperti begini ini tidak ada dalam zaman Rasulullah. Sekolah-sekolah, kelas-kelas tidak ada zaman Rasul. Yang ada apa? Halakoh. Lah, tahlil itu walaupun ya tidak dimulai dari zaman Rasulullah, tapi itu kita banyak membaca kalimah-kalimah
bahkan membaca ayat suci Al-Quran. Tahlil kan ada Fatihah gitu nggih. Lalu ada kulhu 3 kali. Biasanya ngoten nggih. Nah, padahal barang saya baca kulhu 3 kali, tapi mboten ngeten kulhu gitu. Ya, lengkap lah. Itu sama dengan membaca Al-Quran. Nah, sebagai orang tua tetap memberikan pengarahan. Tahlil itu adalah baik, tidak dilarang oleh agama. Karena di situ kita membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Quran. Maos Al-Quran saya mboten. Seperti la ilaha illallah. La ilaha. Iku saya nggih. Masya Allah, itu kata Rasulullah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya pernah mendengar ceramahnya Pak Amin Rais Dedengkot napa? Muhammadiyah. Menganjurkan kepada jamaahnya para kita harus tahlil. Kita harus tahlil, wah kabeh padha tegang. Akhirnya kemudian beliau, ya tahlil itu kan baca la ilaha illallah. Mulane kula niki nek ngimami salat terutama ngene pondok kula mesti kula akhiri dengan baca tahlil niku kan wonten tahlil niku nggih. Jadi motor buku tetap kita jadikan pencerahan, jadikan pengarahan. Tahlil itu manfaatnya begini. Nggih, jangan dimarahi Bu nggih. Lalu kemudian setelah diberikan pengarahan, penjelasan kok masih tetap niku panjenengan bariatum minad dhimmah. Panjenengan pun bebas dari tanggung jawab. Tetap orang tua harus punya tanggung jawab itu. Kalau kemudian ayeuna sholat dibangunkan, gak sholat, yang penting panjenengan sudah bangun. Jangan sampai subuh anak tidak dibangunkan tetap. Sebab nanti kalau enggak terus anak-anak, kalau dulu di dunia enggak pernah dibangunkan oleh orang tua saya, Gusti malah gak tahu salat subuh. Ngoten nggih. Jadi pertama diberikan pencerahan, diberikan pengertian tentang manfaat tahlil. Lalu kemudian anak yang tidak sesuai dengan keinginan ibu jangan dimarahi. Karena kata dalam dunia pendidikan pedagogi itu atau apa itu namanya, itu dalam pendidik itu jangan banyak jangan gitu. Napa niku teori sanes andragogi, teori andragogi nggih. Itu biarkan aja seperti ketika anak main-mainan dengan napa niku puntung rokok atau dengan api, jangan dilarang. Nanti kalau jangan lihat menjadi trauma. Akan melakukan ini gak berani karena sering dilarang. Biarkan dia merasakan sendiri. Oh ternyata api itu panas, maka untuk selamanya tidak akan mau melaksanakan. Karena dalam pepatah experience is the best teacher. Pengalaman itu guru yang terbaik. Nah, kalau udah ngalami insya Allah. Ngoten Bu nggih? Nggih. Nggih napa mboten jelas nggih dijelas-jelasno dhewe ngoten nggih. Nggih. Tasih wonten? Pun nggih? Oh nggih, monggo. Oh nggih. Ana sing la ilaha illallah, ana sing la. Ya napa jawaban ini? La ilaha. Ya jelas itu panjangnya ya itu namanya satu harokat apa satu alif nggih. Nggih. Bahkan ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing bener pun di la ilaha. Ngoten wae nggih.
Oh. Ada yang la, ada yang la. La. Sing leres ya napa kira-kira? La ngoten nggih. Karena itu la bukan la. La, karena kuadris itu sing la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana sing gadek ngene-ngene gak apa-apa wong itu kok ana apa. Jadi nek terlalu jelas la niku maksudnya untuk memantapkan katanya gitu. La ilah. Ya sebenarnya tidak begitu apa ya. Kalau ia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau kita nggih betul napa nggih kaya nggih? Ya napa? Nggih, betul napa? La ilaha illallah. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha. Beda niku nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggih. Anu, mokoe napa jare kemantepane mawon ngoten nggih. Mboten insyaallah mboten. La. Kalau kita mboten merubah arti. La. Memang hati-hati maos Quran itu. Karena nek makhraj tajwide mboten bener bisa napa wau? Nyalai arti. Sering saya dengar begini. Seperti di Fatihah itu. Ada ayat ihdinas. Itu yang betul menurut makhraj ha di sini makhrajnya. Ada yang ihdina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oh, kok dikipuri. Kudu mulih rupane. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing leres niku nggih termasuk haknya jelas. Ihdinas hak. Ada yang ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya kira tidak merubah makna Pak nggih. La karena itu ruannya agak lebih tebal aja gitu. La ilah, la. Yang penting panjang pendeknya jangan sampai salah. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha itu yang salah karena lamnya pendek, mestinya satu alif. La ilaha illallah, la ilaha illallah ini kan lamnya kayak boten panjang. Jadi yang penting lamnya panjang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita nanti itu mungkin faktor suara mungkin ketika kita mendengar mungkin faktor suara itu jauh tidak berubah makna. La. Kalau kita ngerti Pak nggih? Kayaknya kurang pas ini. Nek gak pas ya dipas-pasno. Wah, pun panjang niki. Pun 3/4 jam. Cukup nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nggih. Ya napa ditampung ae iki? Nggih, monggo. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di dalam Al-Quran kan ada ayat-ayat pendek, sebagian ada doanya, sebagian kan tidak ada. Misalnya, alaihissallahu biahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada yang berpendapat, ada yang boleh berdoa, ada yang tidak. Bagaimana Pak pendapatnya? Ya, itu doa itu sunnah Bu. Ya. Kalau nggak berdoa juga apa? Sunnah itu tidak wajib. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Napa doai? Bala wa ana ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Niku seandainya tidak dibaca nggih mboten napa-napa. Tapi nek maos langkung
sae. Jadi istilahnya dalam menyikapi hukum sunnah itu nek saged kita laku, walaupun sunnah itu nek dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Berarti kan nek ada yang hukumnya sunnah itu sebaiknya kita lakukan. Ngoten Bu nggih? Nggih. Monggo sampeyan milih bala. Ini berarti akeh sing gak maca berarti. Bala alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ada. Tapi nek kemudian ketika waktu sholat nggih. Nggih, jangan terlalu nggih. Mungkin dalam hati lah. Bala wa ana ala. Ngoten nggih? Bala. Mulane kalau biasanya nggone pondok kula nek sujud panjang, kula kuwatir engko ana sing enggak paham terus bangun dulu. Ya karena sujud itu adalah tempat waktu yang paling dekat dengan Allah. Kalau nek sujud karena sholat ini kata Prof. Ali Aziz kan beliau punya buku sholat bahagialah. Sholat itu sudah segala-galanya sudah. Bahkan di Al-Quran ada 2 ayat itu. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sarana sholat. Wasta'inu bis-sabri, sabar dan sholat. Ngoten nggih? Jadi hal-hal yang hukumnya sunnah langkung sae jika kita lakukan untuk menambah apa? Nilai hidup kita. Ngoten nggih, nilai hidup. Kalau kita ini hanya pas-pasan nggih kadang-kadang ya Karena makanya sunnah itu ada yang seperti salah sunnah itu untuk menyempurnakan salah fardu kita yang mungkin kurang sempurna. Sebaiknya kita biasa melakukan sunnah-sunnah. Tapi karena sunnah ya melihat kondisi panjenengan. Ngoten Bu nggih? Nggih, niku jare ana sing wis terakhir nggih wis ganjil telu. Al witru napa niku Allah yuhibbul witra. Allah itu menyukai yang ganjil. Mulane jenengan nek salat malam pun ate gak witir. Walaupun walau rakaatan usolli sunatan minal witri rakaatan. Ditutup dengan karena witir itu disukai Rasulullah atau bahasa umumnya ganjil itu disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih? Ngaten mekaten Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mugi-mugi beberapa hadis ayat yang saya baca ini pagi ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita bertambah, insya Allah hidup kita akan lebih sejahtera. Amin Allahumma amin. Thank you.